Jika kita berbicara tentang sampah, teman-teman penasaran nggak sih kemana semua sampah yang telah kita buang itu akan berakhir? Yuk, ikut aku. Semua sampah-sampah yang telah kita buang itu akan berakhir di tempat ini. Dan selamat datang di lokasi akhir untuk pembuangan sampah di seluruh kota Medan. Dan inilah tempat pembuangan akhir atau disingkat TPA Terjun Medan Marelan. Nggak ada lah, gitu aja lah. Ini kan kebanyakan seringnya kerja pemulung lah. Kalau masalah kerja mobil sampah ini kan jarang. Itu kadang ada, kadang enggak kan gitu. Kalau bangunan gitu juga. Yang kerja luar kan kami kan cerita ini mana open kami. Penting kan cari makan itu aja ya. Kita kan kadang kan manusia kan nggak tahu juga. Terus ke hati manusia nih kadang-kadang. Kalau kecelakaan kerja pasti ada, pasti ada. Ada, ini tetangga sebelah dulu nyari kakinya kan kena alat berat doser. Banyak juga mahasiswa atau siswa-siswa SD, SMP, SMA udah mulai datang studi banding ke sini ya. Mereka belajar di sini bagaimana sampah kota Medan itu dilakukan, dikelola atau tidak. Saya Azhar, saya sebagai staf TPA Terjun di Dinas Lingkungan itu. Saya bekerja sudah 10 tahun. Pekerjaan kita itu melayani sampah untuk 21 kecamatan sekota Medan ya. Jadi kita hanya menerima sampah, terus memaparkan sampah, lalu membenahi sampah tersebut. Ketika kami awal bekerja, pasti kami tidak terbiasa ya dengan bau sampah. Baik itu sampah seperti sampah di pasar, mungkin baunya sangat menyengat. Terus mungkin selera makan kita hilang. Mungkin kita takut juga terkena dampak kesehatan. Mungkin seperti itu aja ya. Cuman kalau abang dari awal bekerja sehingga sekarang udah terbiasa lah ya. Kita sudah terbiasa. Jadi kita menerima sampah dari 21 kecamatan dengan 350 truk lebih kurang ya. Dan kapasitas rata-rata per hari yang masuk itu sekitar 1.200 ton per hari. Itu sampai malam? Kita dari jam 8 sampai jam 10 malam kita batasin. Terus kita tutup palang semua. Jadi kalau dia mau masuk, kembali ke jam 8. Berarti nunggu dia. Iya. Namanya Erwan, umurnya 44. Pekerjaan pemulung. Ya, dari lahir, dari kecil, dari umur 12 tahun, dari kecil memulung. Yang tinggal di sini juga? Iya, dari tinggal sini. Respon keluarga saya sangat baik ya, karena pekerjaan ini kan membantu masyarakat, melayani masyarakat. Cuma kita melayani masyarakatnya di lapangan ya, nggak di dalam perkantoran seperti itu. Plastik ya, besi ya, macam-macam lah. Kalau plastik ya harga jualnya sekitar 6.000 gitu lah per kilo. Kalau besi Pak itu gimana? Ya per kilo ya. Per kilonya ya
4,5, 4.000. Per harinya 70. Paling banyak 80, 90 paling banyak. Dulu nggak tentu juga lah dapatnya ya kan. Saat Bapak mulung nih ya Pak, tiba-tiba hujan. Apakah Bapak tetap di TPA? Ya mau tak mau ya namanya kita berumah tangga ini ya hujan nggak hujan ya tebas aja lah. Nah, tetap. Kalau hujan deras pun kita tetap lakukan karena akses jalan itu keras, terus bisa menanjak. Jikalau ada kendala, kita bisa bergeser ke zona lain. Kita ada zona lahan sanitari, kita ada bagi tuh, zona A, zona B. Jadi misalnya zona A itu licin jalannya, kita pindah ke zona B atau ke lahan sanitari. Kita ada melakukan himbauan terhadap pemulung. Terus ada juga instansi lain yang baik dari kementerian atau dinas kesehatan. Kemarin itu ada dikasih BPJS ya, BPJS. Dari DPRD, jadi seperti itulah. Dari pemerintah, ya dapat kartu itulah, kartu BPJS tenaga kerja yang dapat. Tapi kok kartu pemulung dapat, kartu anggota pemulung itu bantuan dari mana aja. Nanti ketua itu ngomong besok apa fotokopi anggota pemulung mari ya, mari besok gitu. Ketuanya ada situ. Ketua itu yang ngutip ke apa kartu yang anggota pemulung itu. Kebanyakan dia bulan puasa ngasih. Kok bulan puasa berkah kan gitu. Bantu saya sama-sama bantu kan sekedarnya aja lah kan gitu, nggak apanya ya ada kawan bantu, nanti kawan datang lagi bantu bapak dan jadi sama-sama ngerti lah gitu. Kalau masalah komentar itu ya nggak ada. Kalau yang kerja luar kan kami kan cerita ini mana open kami. Penting cari makan itu aja ya. Oh sini kok telinganya benda semua nggak ada open. Kebel semua telinganya sini kalau sini ya. Mungkin belum banyak orang tahu TPA ini ya, tempat pembuangan akhir ini. Tapi banyak juga mahasiswa atau siswa-siswa SD, SMP, SMA udah mulai datang studi banding ke sini ya. Jadi mereka responnya sangat baik ya. Mereka belajar di sini bagaimana sampah Kota Medan itu dilakukan, dikelola atau tidak. Jadi seperti itu sih. Kalau kecelakaan kerja pasti ada, pasti ada. Mungkin abang-abang pernah nengok itu lubang kan, lubang sampah itu. Truk sampah itu mundur masuk dalam lubang itu. Itu sering. Tapi belum kena pemulung ya. Jadi mereka ngerem mungkin ya. Terus mereka menghindar lah. Cuma itu sering. Itu diangkat lah pakai ekskavator ya. Karena kalau nggak diangkat ya terhambat kami kerja. Mungkin driver udah capek juga. Ke turunan itu ada juga deh. Cuma nggak sampai ke kolam lah ya. Karena dia lupa handbrake ya. Jadi kadang driver ini nggak safety juga. Entah human error nggak tahu atau mesin error ya. Kena alat berat itu yang bawa pemilih juga itu. Kena apanya tuh, baketnya tuh. Kena hidungnya sedikit aja padahal. Keluar kecapnya. Udah kasih juga sama dia obatannya. Selain itu Pak, kayak orang lain gitu kan ada nggak kayak mungkin kejadiannya sama kayak Bapak atau mungkin lebih parah? Ada. Ini tetangga sebelah dulu nyari kakinya kan kena alat berat doser. Yang bawa alat berat nggak tahu dia ada orang belakang gitu dan mundur ya. Ya kena kakinya dua-dua. Sebelah. Jadi kita kan kalau nyari kan tengok alat beratnya arah kemana, tak maju, tak mundur ya kan, arah kemana kita harus menghindar lagi gitu. Jangan kita mundur, kita maju aja, jangan tengok lah alat berat kita nyari. Nah di ini Pak,
risiko lah, bahas risiko kan Pak. Kadang kan ada juga di sampah-sampahnya nih yang jadi risiko Pak. Mungkin tak kaca-kaca atau apa gitu, kena nggak Pak? Kok ada kena sih kena paling tangan lah. Kalau kaki enggak, paling kaki paling paku lah. Paku. Kalau kaca enggak. Kalau kaca kan kita pakai sepatu boot. Kalau kita sepatu boot, ya kan, kita nyari. Kalau kita kaca kita pijak pecah, ya kan. Tapi kalau paku, dia kan gini dia nancep. Tembus tuh paku. Kalau paku tembus. Jika diberi kesempatan, Bang, pekerjaan seperti apa yang Abang impikan atau Abang ingin melakukan sesuatu yang lain sekarang? Kalau saya sih pinginnya jadi entrepreneur ya. Wih, entrepreneur. Tapi entrepreneur di bidang pengelolaan sampah ya. Mungkin kalau saya sih bagaimana caranya bisa mengelola sampah biji plastik seperti itu. Karena kita lihat banyak nilai ekonomis di sini kan. Karena di luar sana mungkin nggak banyak yang tahu. Nggak ada lah, itu aja lah. Inginkan. Kebanyakan seringnya kerja pemulung lah. Kalau masalah kerja mobil sampah ini kan jarang. Itu kadang ada, kadang enggak kan gitu. Kalau bangunan gitu juga. Kadang ada, kadang enggak. Gitu. Ya seringnya pemulung lah. Ya nggak ada kerjaan lagi, cuma lagi ya bilang Mbak. Ya kan? Mana-mana kerjaan payah. Ya kan? Kapan taman ini didirikan, Bang? Atau adakah rencana untuk membuat taman baru lagi di TPA ini? Kita mendirikan ini di tahun 2022 ya. 2022 taman ini udah ada, fasilitas ini pun sudah ada. Kita ada plan juga membangun ruang terbuka hijau atau taman itu di atas zona A itu. Di zona A. Dalam waktu dekat atau belum tahu? Kita sudah memplanning dari 2024 ya untuk membuat itu. Tinggal ketersediaan anggaran, kita menunggu ketersediaan anggaran. Jikalau ada efisiensi itu tidak bisa dilakukan. Kalau ada ketersediaan anggaran mungkin itu dilakukan. Di awal berdirinya banyak masyarakat sekitar ini ya, Marelan atau Amparan Perak, banyak yang berkunjung ke sini. Bahkan dari kecamatan lain pun banyak berkunjung karena viral lah gitu kan. Jadi mereka banyak berkunjung, melihat gimana sih TPA itu. Bahkan setelah adanya taman ini mereka baru tahu ini TPA. Harapan kita masyarakat Kota Medan lebih sadar diri terhadap sampah ya. Mereka lebih memilah sampahnya sehingga sampah mereka bisa dibawa ke truk sudah terpilah. Kemudian truk membuang sampah yang sudah terpilah. Nah, mungkin harapan kita seperti itu sehingga kita bisa mengelola sampah itu secara langsung, tanpa melakukan pemilahan di TPA lagi. Kedepannya di TPA ini akan menjadi apa gitu? Gimana, ada nggak, Bang? Adalah pengelolaan sampah yang bisa dilakukan di TPA ini. Sehingga sampah di TPA ini bisa berkurang. Sampah sembarangan adalah masyarakat, jadi nggak kebanjiran ya, kalau suka-suka hati dia buang sampah di pinggir jalan. Berarti sering kebanjir dari sini? Iya, kalau air pasang campur hujan terus dari sana nyebrang. Iya. Kalau pasang aja besar pun nggak masalah kan. Itulah batasnya itu, air batas tembok itu. Udah hujan nanti dari iya pernah di paling tinggi. Itu tembok sini. Sampai ada bekasnya. Ya. Ini ada bekas ini. Ini dia hilang, sana itu Dan itu. masalah di parah. Kalau air pasang aja kan nggak masalah. Dari tempat kami nanti tanpa air pasang udahlah.
Itu orang belakang lebih itu lagi. Rumahnya kena semua. Dia buang sampah sembarangan orang itu. Walaupun kami cari sampah, ya jangan buang sampah sembarangan orang itu. Enggak, maksud awal itu buang sampah jangan di paretnya, di pinggir jalan itu taruh kanda. Kan gitu kan ada yang ngutip kan gitu. Kadang-kadang buang sampah di paretnya gitu, itu tersumbat paret. Ini lebih ke masyarakatnya harus lebih pandai lah ya. Ya, buang sampah tuh pada tempatnya, pilih-pilih. Kadang kan kita kan kadang manusia kan nggak tahu juga kan. Terus ke hati manusia nih kadang-kadang. Kalau bapak kan kok buang di paret mikir-mikir, berarti kok paret dibanjir semana kan, kena rumah awak kan gitu. Ya, bagus pinggir jalan taruhkan aja kan gitu. Ya. Langsung ke tempatnya lah. Nah, atau di tempatnya pun ada situ juga, apa di pinggir jalan. Kok pagi kan ada yang ngutip kan gitu. Udah. Ada harapan yang Bapak inginkan untuk anak-anak Bapak di masa depan? Saya lebih baik lah daripada orang tuanya. Kok lebih bagus ya lebih tinggi lagi daripada orang tuanya kan gitu. Mudah-mudahan anak itu jangan sampai di kayak bapaknya kan gitu. Kok saya lebih tinggi lagi kan. Kalau anak bapak kan modelnya kok megang sampah gini mana mau dia kan gitu. Kok suruh bantu bapak nyonter nggak mau dia kok bilang. Kok disuruh nggak mau, kok nanti mudah-mudahan jadi pejabat kok bilang. Udah. Nggak apa-apa pokoknya mulu, penting anak jangan kan gitu. Tempat ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan hidup. Di antara bau menyengat dan gunungan sampah, ada tangan-tangan yang memilah, langkah kaki yang mencari, dan harapan yang tak pernah padam.